Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan salah satu source code saya, yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Ya, ini adalah halaman pertamanya. Di sini ada dua halaman, yaitu home sama login. Ini home-nya, terus untuk login. Di sini kita bisa login masuk untuk bisa manajemen di dalam aplikasinya. Oke, sekarang kita bisa login. Dari sini kalian bisa login sebagai admin atau user. Kalau admin, kalian bisa memanajemen semuanya. Kalau user sama seperti admin, tapi kalau user tidak bisa memanage untuk data usernya. Oke, kita langsung saja untuk login sebagai admin. Nah, untuk di halaman dashboardnya, untuk halaman pertamanya, di sini terdapat card untuk kriteria, otomatis, dan user. Nah, terus di bawahnya adalah total hasil kalkulasi dari datanya yang kita masukkan tadi, kita proses. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti di sini ada administrator. Ini jika kita klik, di sini kita bisa edit admin, apa itu namanya, profil kita. Bisa untuk mengedit username dan passwordnya. Terus setelah itu, di sini kita juga bisa setting. Nah, di aplikasi ini kita bisa membuat aplikasi ini untuk keperluan apapun, untuk keperluan sistem mendukung keputusan untuk keputusan apapun seperti beasiswa atau apapun lah itu. Nah, di sini ada judul, username, dan alternatif. Nah, di sini ada apa itu alternatif, di sini untuk menentukan nanti yang kita masukkan alternatifnya itu apa sesuai judulnya, sesuai judul SPK-nya. Misalnya permasalahan seperti untuk penerima beasiswa, oh berarti yang jadi alternatif mahasiswa, kalau seperti itu. Nah, untuk di sini menu-menunya. Di menu ini terdapat dashboard, user, data kriteria, data alternatif, dan proses. Ini kita ke user dulu karena dashboard ini udah ada di halaman utama. Nah, untuk di user ini hanya bisa diakses jika kita login sebagai admin. Nah, untuk di sini kita bisa menambahkan user dan apa itu bahkan mengedit dan menghapus. Dan sekarang kita coba untuk menambahkan user. Kita di sini jadikan dia level di user ya. Kita save. Nah, di sini berhasil simpan data. Maka kita sudah berhasil untuk menyimpan datanya. Nah, setelah itu di sini setelah kita inputkan, kita bakal coba login menggunakan data user yang sudah kita inputkan tadi. Itu maaf salah. Nah, di sini ada tombol logout. Kita logout aja di sini. Kita login lagi, dan user yang sudah kita inputkan tadi. Nah, berhasil. Nah, karena tadi usernya itu adalah user bukan admin, jadi dia tidak bisa mengakses data user seperti yang saya katakan tadi. Nah, maka kita bisa kita akan login lagi sebagai admin. Nah, kalau admin akan muncul lagi seperti itu. Nah, selanjutnya ini di data kriteria. Jadi di sini bisa mengolah data kriteria seperti menambah, mengedit, ataupun bisa menghapus. Nah, di sini terdapat kriterianya seperti nilai rata-rata, tanggal kepribadian, dan masa harian. Di sini saya akan tambahkan untuk penghasilan orang tua. Kita bisa tambahkan tombol di situ. Nah, setelah ini kita bisa masukkan nama kriteria atas seperti tadi, yaitu penghasilan orang tua. Nah, di sini bobotnya kita bisa terserah ya. Jadi bobotnya ini bisa kita
bisa kita kasih nilai sendiri, misalnya bobotnya itu 20 saja. Nah, karena ini di sini ada nilai atribut, ada benefit dan cost. Nah, maksudnya adalah jika kriteria ini kita akan yang diperlukan itu akan mencari nilai kecil atau yang terbesar, karena nilai orang tua dan penghasilan orang tua, jadi kan pastinya kita mencari nilai yang penghasilannya rendah gitu kan, berarti kita pilih yang cost karena mencari nilai terkecil. Setelah itu kita save, maka sudah tertambah. Nah, ini sudah ada ya. Nah, begitu di sini kita bisa tambahin. Nah, kita bisa tambahin nilai kriterianya seperti ini ya. Misalnya di sini ada wasaku harian, ada formula 20, 10, dan kita bisa tambah di sini. Kita mau tambah nilai kriterianya. Di sini bisa kasih namanya itu penghasilannya kurang dari di sini bobotnya kita kasih 1 karena dia paling kecil. Kita masukkan yang paling kecil dulu ya, jadi kita bobotnya ke 1 dulu, terus kita save, berhasil. Nah, setelah itu saya akan mendapatkan 2 lagi ya teman-teman. Nah, dengan 5 juta ini yang paling tinggi ya, bisa kasih 10 bobotnya. Nah, di sini sudah selesai. Saya sudah menambahkan untuk penghasilan orang tuanya, yaitu ada 3, yaitu 1 juta, 3 juta, dan 5 juta. Nah, di sini ada datanya yang ditampilkan, yaitu nilai bobotnya yang tadi kita inputkan. Terus di sini ada normalisasi nilai bobot. Normalisasi nilai bobot ini apa? Yaitu normalisasi dari nilai bobot ini, yang dimana normalisasi nilai bobot ini jika kita jumlahkan semuanya ini akan menjadi 1, akan sama dengan 1. Jadi kita normalisasikan dulu agar kita bisa kalkulasikan ke algoritma SAW-nya nanti. Dan ini jika ini kita bisa ubah, selama kita bisa mengubah atau menambahkan nilai ini, nilainya akan berubah tergantung dari jumlah data yang kita inputkan dan bobotnya nanti. Setelah itu, kalau misalnya dari kriterianya sudah cukup, ya setelah itu kita bisa tambahkan data alternatif di sini. Nah, di sini ada beberapa data alternatif. Jadi di sini saya akan coba ikutkan satu saja. Data baru. Di sini saya akan masukkan namanya Radit misalnya. Seperti ini. Seperti kanannya dia adalah mahasiswa. Terus misalnya seperti itu. Kita save. Oke. Nah, di sini kita sudah inputkan data baru, yaitu biaya siswanya. Jadi ini data alternatif, ini kita bisa ubah tergantung kita ubahnya di sini tadi, di settingnya seperti yang saya jelaskan tadi, yang sesuai dengan tema dari aplikasinya yang sudah diinputkan, yang sudah diubah dari usernya, dari settingannya ini. Dan setelah itu dari sini kita bisa langsung menilai data yang sudah kita inputkan tadi, yaitu alternatif dari Raditya. Kita inputkan nilainya di sini, kan kita bisa tambahkan mahasiswanya. Nah, di sini sebelum kita menginputkan kriterianya, pastinya kita harus pilih mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini
tertampil data mahasiswa yang sudah kita inputkan barusan, yang artinya dari mahasiswa yang belum dikasih nilai, ya. Jadi kita bisa pilih sebenarnya dia ada relatif ini, kita dari data relatif ini kriterianya kita bisa kasih nilainya berapa, seperti ini. Misalnya nilainya sekian, terus kepribadiannya lahir misalnya, sagunya sekian aja, misalnya. Oke, sudah. Setelah itu kita save. Oke, sudah. Nah, maka di dalam nilai sini sudah terlihat si Radit ini dengan nilainya sekian, ya. Nah, di sini kita juga bisa edit datanya. Kita bisa ganti ini menjadi satu grup gitu ya, misalnya seperti itu. Hasil, maka datanya sudah update ini ya, jadi problem. Nah, terus yang terakhir itu adalah nilai untuk proses. Nah, dari nilai semuanya itu di sini terdapat hasil ratingnya. Di sini ada data alternatif, data kecocokan, hasil pemilihan, penyederhanaan dan normalisasi, dan ranking. Nah, itu data alternatifnya ini dari datanya. Ini mulai dari rata-rata, kemudian sampai baik penghasilan orang tua. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu dari ranking kecocokan itu yang ditampilkan itu adalah bobotnya, ya. Di bobotnya itu dipilih. Setelah itu dari hasil penyederhanaannya dari perhitungan algoritma SAW-nya, jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini yang sudah kita kalkulasikan, ya. Ya, jadi nilai rata-rata ini jadi seperti ini. Terus ini adalah totalnya, teman. Total ini terus ke ranking. Dari total itu kita bisa ranking mana yang terbaik, gitu ya. Di sini sudah terbaik itu yang paling atas sendiri. Nah, setelah itu di bawahnya ini terdapat hasil kalkulasinya, teman-teman. Apa itu grafiknya? Jadi kita bisa melihat dari memvisualisasikan data yang kita berikan jadi grafik ini. Dan di sini kita bisa cetak laporannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita bisa download. Kita bisa langsung buka hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini. Setelah itu di grafiknya ini kita juga bisa download gambarnya. Nah, di sini kita bisa sudah download, jangan tinggal kerja di sini. Setelah itu dia akan berupa gambar. Oke, di sini kita langsung saja buka gambar seperti apa. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini juga bisa dibuat sebagai laporan. Nah, oke. Yang kurang lebih seperti itu hasilnya. Jadi ini merupakan source code yang saya bikin untuk apa itu namanya, pribadi ya teman-teman, buat referensi aja buat kalian juga. Jadi kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.